Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Zakiatul Mahmudah. Di sini saya akan menerangkan tentang konflik dan tensi hukum Islam. Secara umum, konflik dipahami sebagai suatu bentuk ketenggangan atau sebagai akibat ketidaksepahaman terhadap suatu masalah atau peristiwa hukum dalam nas. Dalam bahasa agama, konflik hukum Islam disebut iktikaf atau perbedaan pendapat atau saling berlawanan dan saling bertentangan. Secara istilah, konflik hukum Islam bermakna berlainan pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu masalah atau peristiwa, baik berlainan itu dalam arti tidak sama atau dalam arti bertentangan. Istilah konflik dalam studi ini digunakan dalam pengertian perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap hukum Islam hasil ijtihad para fuqaha. Faktor yang melatar belakangi konflik dan tensi hukum Islam yaitu terjadi karena adanya ketentuan nas yang mesti dilakukan dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Dalil-dalil nas yang berimplikasi konflik sebagaimana dikemukakan itu menunjukkan bahwa pluralitas hukum hasil ijtihad ulama demikian masih terjadi sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang. Faktor pendukung terjadinya konflik yaitu agama. Karena agama dipahami membawa perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu terkadang menggunakan nas-nas secara eksplisit atau mansuk alaih dan juga terkadang menggunakan nas secara implisit atau mansuk anhu. Berbeda dengan nas-nas yang bersifat mahkamat, di mana dalalah nas itu jelas sehingga tertutup kemungkinan adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi ulama dalam memahaminya. Adanya nas-nas Al-Quran yang mustasyabih menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan yang berasal dari wahyu yakni Al-Quran dipahami secara beragam sehingga memiliki potensi untuk saling berbeda dan silang pendapat di antara para ulama. Selanjutnya yaitu terjadi karena faktor bahasa. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menggunakan lafadz dan bahasa Arab. Kebahasa Araban tersebut justru melahirkan perbedaan dan pemahaman. Selanjutnya yaitu konflik juga terjadi karena faktor tabiat manusia. Hal ini dapat dipahami karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan secara fitriah memiliki sifat yang berbeda-beda dan ini merupakan sunatullah. Yang terakhir yaitu cara penyelesaian konflik dan tensi hukum Islam. Dengan cara menggunakan pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan reformatif. Pendekatan ini memandang bahwa hukum Islam harus tetap berjalan seperti pada masa awal hingga saat ini. Perbedaan pendapat di kalangan ulama membutuhkan dukungan berpikir rasional dan kritis. Oleh karena itu menggunakan pendekatan reformatif. Hukum Islam dipahami secara kontekstual, substansif, dan apresiatif terhadap perkembangan dan perubahan sosial masyarakat sehingga hukum-hukum yang lahir itu menjadi solusi terhadap problem yang dihadapi manusia. Dengan pemikiran substansif dimaksudkan sebagai aksentuasi bahwa penyelesaian problem umat jauh lebih penting dari sekedar memahami teks-teks wahyu yang sifatnya tekstual tanpa upaya berijtihad untuk menemukan hukum yang benar dan mendatangkan maslahah bagi umat. Konflik juga dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik ini karena adanya perbedaan pendapat dan saling menghargai perbedaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, akhirus salam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.